Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram ajma'in. Amma ba'du, faqala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa man nafa'a bi'ulumi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Wala ya'kulul mudahhi wala man talzamuhu nafaqatuhu syai'an minal ubhiyatil manzurati haqiqatan aw hukman ya bal yajibu alaihi tasadduqu bi jami'in ya falau akharahu ya fatalifat lazimahu bamanuha. Baik. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita malam ini, yaitu terakhir rupanya terkait dengan penjelasan mengenai ibadah kurban itu sendiri yang sudah kita bahas pada waktu-waktu yang lalu. Sebelum masuk membahas tentang bagaimana menurut syariat pembagian daging hewan korban itu yang hendak kita bahas pada malam ini. Namun sebelumnya yang perlu sampaikan lebih tegas lagi terkait dengan pelaksanaan korban itu sendiri, bahwa disebutkan bahwa waktu staratun niyatu inda dzibhi illam yasbiq ta'yinun ya. Wa kadza in qala ja'alha ubhiyatan fil asah wa in wakkala bil dzabhi nawa inda iqta'i dzibhi inda iqta'il wakili aw dzabhihi. Di dalam melaksanakan kurban itu disyaratkan harus ada niat dari si pengorban. Karena ini adalah ibadah, maka niat mutlak diperlukan. Ini penting. Sehingga dengan demikian kalau kita tidak melakukan niat ini, maka korban kita menjadi persoalan. Ibadah korban kita menjadi persoalan. Bisa tidak sah korban kita. Karena itu maka niat disyaratkan harus ada ketika kita melakukan korban. Jadi jangan lepas. Jangan dilepaskan korban selesai, tidak demikian. Kita harus pasang niat sesuai dengan syariat. Terkait dengan ini maka di dalam korban itu tidak boleh ada orang yang berkorban tanpa dia mengetahui dirinya sendiri berkorban. Tak boleh terjadi. Ya. Misalnya diam-diam kita mengkorbankan atas nama keluarga kita yang di mana tanpa kita kasih tahu dia. Itu tidak sah hukumnya. Jadi dengan demikian maka korban itu harus kita minta izin dulu kepada yang bersangkutan. Artinya minta izin, kita ketuk kesadarannya supaya dia sadar melakukan ibadah. Dan sekaligus dia harus pasang niat pada saat itu. Kalau tidak sah korbannya. Itulah sebabnya maka untuk orang yang meninggal dunia tidak boleh tidak diperkenankan untuk ibadah korban itu sendiri. Karena dia tidak bisa kita minta izin untuk supaya dia sadar dia berkorban. Itu masalahnya, karena dia harus pasang niat. Itu persoalannya. Nah itu maka ulama mengatakan tidak sah untuk melakukan ibadah korban atas nama orang yang sudah meninggal, kecuali kalau dia sebelum meninggal dia berwasiat. Itu sekaligus sebagai niat yang bersangkutan. Dia harus pasang niat. Ya. Siapapun yang berkorban harus pasang niat. Ya.
Itu syaratnya, syarat sahnya korban. Ini seringkali mungkin tidak terlalu diperdulikan oleh orang. Enggak, ini harus, ya. Karena harus tarafu di sini, wa yustatun niyatu indar dzibh. Kapan niat itu dipasang? Nah, itu persoalannya. Niat itu tentu dipasang, ya, pada saat hendak akan melakukan penyembelihan hewan korban. Di sanalah pasang niat. Karena pada prinsipnya niat itu adalah qasdus syai' muqtarinam bi fi'lihi. Ya. Mengkasatkan sesuatu ketika kita memulai mengerjakan sesuatu itu. Salat pada saat takbiratul ihram, kita mulai salat pada saat itu. Makanya niat itu pada saat memulai kita melakukan ibadah kurban itu sendiri. Itu prinsipnya. Itu yang paling ideal. Jadi niat itu dipasang pada saat pada saat hendak akan melakukan penyembelihan hewan korban. Dan yang sunat adalah hewan korban itu sendiri, ya, disembelih oleh yang bersangkutan. Itu paling normal, paling ideal. Dia sendiri yang melakukan pemotongan atau menyembelih hewan korban itu sendiri. Cuma persoalannya tidak semua orang bisa, ya, melakukan sendiri penyembelihan hewan korban itu. Itu persoalannya. Kalau itu yang terjadi, maka dia tentu akan mewakilkan kepada orang yang memenuhi syarat untuk melakukan penyembelihan itu sendiri. Ya. Jadi dia tentu mewakilkan kepada orang yang hendak melakukan penyembelihan hewan korban itu sendiri. Bagaimana dengan niat kalau ini? Nah, ini dia. Bagaimana dengan pasang niat di sini? Padahal itu niat dilakukan pada saat penyembelihan hewan korban. Nah, dalam hal ini maka niat itu bisa diwakilkan kepada orang yang melakukan penyembelihan hewan korban itu sendiri. Jadi orang yang melakukan penyembelihan hewan korban itu sendiri, dia pasangan niat melakukan korban sunat atas nama si A, si fulan. Itu niatnya dalam hati. Niat itu kan memang dalam hati dia. Jadi dia hendaklah memasang niat, tapi niatnya adalah niat korban sunat. Niat melakukan korban sunat. Ya, bagi yang menjadi wakil untuk melakukan penyembelihan hewan korban itu sendiri. Nah, di sini tekanannya adalah korban itu adalah korban sunat. Kalau memang dia melakukan korban sunat. Beda kalau dia melakukan korban wajib. Nah, ini dia. Ya, jadi korban itu ada dua artinya. Ada korban sunat, ada korban wajib. Korban wajib itu adalah korban yang dilakukan yang kita sebut sebagai nazar. Baik nazar mu'allaq atau nazar gairu mu'allaq. Ketika kita misalnya, ya, hendak berkorban karena nazar, maka itu adalah korban wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Ya kan? Tetapi kalau tidak, maka berarti kita melakukan korban sunat. Melakukan ibadah korban sunat yang kita lakukan. Nah, ketika dipasang niat pada saat itu, ya, kita serahkan, kita wakilkan kepada yang melakukan penyembelihan, atau ini ada ataunya. Di sini katakan atau nawa inda i'ta'il wakil. Atau ketika kita bertransaksi kepada yang menyembelih itu untuk kita berwakil padanya. Di sana boleh pasang niat. Jadi yang bersangkutan sendiri pasang niat kalau begitu. Jadi yang bersangkutan sendiri bertransaksi, berijab kabul kepada yang menyembelih itu, dia sendiri pasang niat ketika dia menyerahkan hewan korbannya untuk disembelih. Di sana pasang niat boleh. Jadi ada dua cara pasang niat bagi mereka yang berwakil. Pertama tadi
diwakilkan oleh si penyembelih. Satu. Atau dia sendiri yang pasang niat ketika dia ijab kabul menyerahkan hewan korban untuk disembelih oleh tukang penyembelih itu sendiri. Itu baru sah. Dan ketika pasang niat, mohon diperhatikan bahwa niat itu harus berniat korban sunat. Harus ada sunatnya. Harus ada sunatnya di hati. Kalau mau dilapaskan, sunat itu dilapaskan. Niat itu apa? Lapas niat untuk melakukan ibadah korban. Di sini ulama mengatakan fayaqulu nawaitul ubhiyatal masnunata. Singkat. Nawaitul ubhiyatal masnunata. Itu aja. Aku berniat untuk melakukan ibadah korban sunat, artinya dalam hati itu seperti itu. Lapasnya itu, dan itu sunat. Ya. Jadi aku berniat untuk melakukan korban sunat. Wajib ada sunat, harus ada sunatnya kalau korban sunat. Tetapi kalau itu misalnya korban sunat tapi tidak pakai sunat, nah itu masalah itu. Misalnya aku berniat korban, melakukan ibadah korban, saat titik sampai di sana, ini persoalan ini. Kenapa menjadi persoalan? Ini menjadi persoalan ketika aku berniat di hatinya untuk melakukan ibadah korban, titik sampai di sana. Konsekuensinya, implikasinya yang beda dengan yang tadi itu. Yang bilang sunat. Kalau sampai di sana dia lakukan aku berniat untuk melakukan ibadah korban, sampai di sana itu hukumnya korban wajib. Nah, ini persoalannya. Wajib jadinya korbannya dilakukan. Ya. Dikit. Nah, jadi itu sudah wajib, itu wajib dilakukan. Itu namanya korban wajib itu. Kalau dia tidak menyebutkan kata sunat itu, maka itu korban wajib jadinya. Nah, kalau korban wajib ini menjadi persoalan, tidak boleh sedikit pun dia mendapatkan bagian orang yang korban. Itu haram hukumnya dia makan. Itu dia persoalannya. Ya, itu dia persoalan. Dia haram dia minta jatah sedikit berapapun. Kalau minta terlanjur wajib dia ganti. Ini dia yang perlu makanya sunat, kata sunat itu wajib harus dihadirkan. Tak boleh kita kita bilang hanya korban doang, karena itu akan jadi korban. Makanya itu yang dikatakan di sini. Ya. Fa ini qasara ala nahwil ubuhiyati, ya. Fa ini qasara ala nahwil ubuhiyati sarat wajibatan yahrumul aklu minha. Maka kalau orang berniat hanya sampai aku berniat melakukan korban, sampai di sana itu sarat wajibatan, maka korban itu menjadi korban wajib. Ya, harus wajibatan. Ketika itu korban wajib, yahrumul aklu minha. Yang bersangkutan haram memakan daging korbannya itu sendiri. Ini kan penting sekali yang begini nih. Ya. Iya, itu konsekuensinya sekali. Jadi syarat wajibatan yahrumul aklu minha. Karena itu, maka untuk korban wajib ya dan korban sunat beda implikasinya. Nah, kalau korban wajib ya, kalau korban wajib tidak boleh sedikit pun ada keluarga, ada dia atau keluarganya, tidak boleh juga. Ya. Tidak boleh, haram bukan hanya haram dimakan. Itu dia, yahrumul aklu. Baik yang bersangkutan maupun keluarganya, anak jari yang ada di anaknya itu di rumah tangganya itu. Tidak boleh. Oke. Jadi kata sunat tadi kan hampir kita wajib diucapkan. Wajib diucapkan. Jadi kelompok saat ini kan 7 orang. Oke. Misal saja. Salah satu di antara 7 ini tidak melakukan sunat. Berarti berlaku hanya tidak. Jadi makanya itu perlu dikasih dikasih pencerahan yang korban itu supaya seperti itu niatnya. Makanya harus ikut ngaji seharusnya yang bersangkutan itu supaya paham. Maaf, okay. Seperti yang kan cucu yang okay. Oh. Cucu
kemudian kan sudah akil balik. Udah akil balik, iya. Bilang gitu. Yang Beritahukan, ajarin yang bersangkutan supaya benar, ya. Oke, itu persoalannya, ya. Jadi kasih tahu yang berkorban itu diajarin gitu. Mohon Bapak berniat menyerahkan apa itu mewakilkan penyembelihan dengan Bapak berniat aku melakukan korban sunat gitu. Sunatnya itu. Ini sunatnya itu gitu. Nggih, sila. Sila. Mbak, itu masalahnya haram dimakan itu masalahnya. Karena itu wajib jadinya masalahnya. Iya, nah, itu dia. Jelas niki? Masih ada? Nggih, baik. Nggih. Saya dengan niat tadi, apabila kurban itu adalah kurban Wajib maka haram dimakan yang berkorban. Kemudian Haram mendapatkan bagian, nggih. Harus ada niat yang jelas bagi pengorban. Bagaimana kalau seorang tua berkorban untuk anak-anaknya yang masih kecil? Jadi dia mewakilkan, Ya. mewakilkan dia sendiri yang berkorban mewakilkan anak-anaknya. Ya. Tetapi dipotong oleh orang lain lagi. Dipotong oleh orang lain, Kelompok korban ada 7 orang kan? Betul. Kalau di salah seorang di antara 7 itu ada yang kurbannya kurban wajib. Bagaimana? Iya. Masang niatnya, melaporkan niatnya bagi tukang sembelihnya. Bagi tukang sembelihnya. Jadi yang pertama tadi, kalau ada yang berkorban atas nama keluarga 7 orang, tetapi tadi adalah dikatakan masih kecil-kecil. Nah, sudah kan kita sampaikan bahwa yang berkorban roh yang sudah balik. Sudah balik. Ya, supaya sah dia melakukan ibadah termasuk pasang niat. Jadi dengan demikian maka yang belum balik tidak masuk, tidak perlu melakukan ibadah korban itu sendiri. Ada syaratnya, syarat harus yang akil balik. Nah, tapi kalau umpamanya tadi ya membawa korban atas nama keluarga yang lain sudah akil balik, jadi kan tadi berarti korban apa namanya? Korban sunat kifayah yang dia lakukan kan? Sunat kifayah yang dia lakukan. Nah, jadi yang perlu pasangnya di sini adalah dia yang sebagai berkorban itu, yang bersangkutan. Tentu dia yang pasang niat, yang bersangkutan. Karena dia mengipayahin anggota keluarganya yang lain. Khususnya kalau keluarga yang lainnya adalah sudah memenuhi syarat untuk melakukan ibadah korban. Dan kalau dia mewakilkan seperti tadi, dia tetap pasang niat korban sunat yang diwakilkan kepada seseorang yang melakukan penyembelihan itu. Kalau dia mewakilkan itu. Kalau tidak, pada saat dia menyerahkan hewan korban itu, dalam tanda kutip, dia yang berniat sendiri untuk melakukan korban sunat. Jelas Niki? Itu dia. Satu, yang pertama tadi. Kalau yang kedua tadi, kalau ada di antara 7 orang yang melakukan, ada salah satu yang wajib, karena dia memang sudah sudah mengatakan saya akan korban, ya, melakukan ibadah korban lillahi ta'ala besok pada itu wajib hukumnya, karena nazar yang ghairu mu'allaq itu. Maka dia itu menurut para ulama, kalau yang model begini dia cukup dengan niat nazarnya itu. Kalau begitu kasusnya, tidak lagi perlu niat yang baru, iya seperti yang lainnya. Jadi dia langsung wajib, tanya sudah niat dari sejak awal dia. Itu dia katanya para ulama seperti itu. Kalau itu korban wajib.
Itu dia. Nah, tadi istilah Tetapi nanti kan bagi tukang sembelihnya dia akan memasang niat kurban sunnah. enggak, kan dia yang berniat dari awal. Dari sudah begitu dia melakukan korban wajib, itu sudah jadi niatnya yang itu bagi dia yang bersangkutan. Tidak perlu lagi pasang niat, mewakilkan untuk pasang niat lagi. Ngerti maksudnya? Jadi ketika dia melakukan korban wajib, dia kan sudah melafalkan aku mau berkorban wajib, misalnya seperti itu kan. Berkorban lillahi ta'ala. Itu sudah jadi niatnya, itu loh maksudnya. Itu jadi niat bagi yang kalau korban wajib seperti itu gitu loh. Bagi yang bersangkutan. Tidak perlu lagi tidak perlu mewakilkan niatnya, dia wakilkan niat kepada yang menyembelih. Karena itu sudah jadi niatnya bagi yang melakukan korban wajib. Nah. Bisa saja gini. Oke. Orang itu kan mungkin kita kan tidak tahu. Tidak tahu. Harus ditegas, Harusnya diberitahu kepada dia. Diberitahu, iya. Ini saya wajib, korban wajib. Iya. Mungkin perlu dia beritahu. Iya, dia harus beritahu. Dia harus sadar dia itu sendiri bahwa melakukan korban wajib. Misalnya, enggak masalah. Ya, itu enggak masalah. Itu dia. Tapi yang sunat ini, nah makanya di sana wajib dan sunat. Kalau yang wajib ketika dia bentuknya seperti tadi sudah berkorban melakukan apa? Tidak melakukan dari dia melapaskan aku melakukan besok melakukan korban wajib lillahi ta'ala misalnya seperti itu, ya sudah itu niatnya. Ya. Otomatis niatnya itu. Nazar. Nah, itu nazar gairu mu'allaq namanya. Cukup dengan itu niatnya. Tapi tidak masalah dia bergabung dengan Tidak masalah. 6 orang yang Tidak masalah. Cuma sekarang tinggal yang 6 orang ini yang wajib pasang niat ketika dia menyerahkan itu kepada yang melakukan penyembelihan atau mewakilkan kepada yang menyembelih yang melakukan niat. Cukup dengan niat Cukup dengan itu. Ya. Itu kurang misalnya kalau ada seperti itu. Misalnya kalau ada seperti itu. Jadi yang menyembelih itu tidak berniat mewakili yang wajib itu, cukup dia berniat mewakili kepada enggak. Tapi ada ulama mengatakan baik juga untuk dikatakan oleh si penyembelih, disebutkan si penyembelih ini juga melakukan korban atas nama si ini itu aja yang perlu dia. Ya disebut ya. Aku melakukan korban sunat atas nama bla 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 tambah yang dan wajib atas gitu. Itu dia. Ya. Itu. paling abdul Bagus itu bagus. Dan itu ulama mengatakan seperti itu. harus Ditegaskan iya. Jadi melakukan korban sunat atas nama si ini dan korban wajib atas nama si ini, ya itu. Dan itu niat disebut sama niat sekaligus diucapkan, itu kan lapas niat namanya. Kemudian diniatkan dalam hati. korban wajib tak berhak dengan hati ya. Nah, ini yang kita mau bahas sekarang. Nah ini dulu ini. Ya ini. Ya jadi itu dulu. Ya. Harus karena niat itu dia pasang. Iya, masing-masing harus sadar, harus tahu dia apa ibadahnya gitu supaya sah lah. Ini persoalan kan persoalan ibadah. Bukan persoalan begawe tok-tok, bukan membekele ini masalahnya. Ini kan bukan persoalan bekele, ini persoalan ibadah. Supaya sah menjadi ibadah kurban sesuai dengan syariat kan gitu persoalannya. Ya. Karena itu kita kan bukan mau bekele. Itu dia. Maka memerlukan apa itu sesuai dengan syariat itu. Dengan syariat itu. Bisa jelas niki? Baik. Baru kita lanjutkan wala ya'kulul mubahi syai'an minal ubahiyatil manzurati yang bal yajibut tasadduq alaihi tasadduqu bijami ilahmiha. Nah, ini dikatakan
tidak boleh dan itu hukumnya haram. Nah, di sini katakan bagi seseorang yang berkorban syai'an walaupun sedikit, tidak boleh dia makan, tidak boleh dia dapat sedikit walaupun sedikit, dan itu hukumnya haram. Ya, walaupun sedikit, seberapa pun sedikitnya, itu dia. Bagi orang yang melakukan ibadah kurban yang wajib itu, ya. Ya, jadi itu bal yajibu alaihi at-tasadduqu bi jami'i lahmiha. Ya. Bahkan yang wajib bagi yang bersangkutan wajib melakukan memberikan sedekah. Sedekah, full dia sedekah. Kalau itu nama sedekah diberikan kepada fakir miskin. Itu dia lagi. Total seluruhnya harus kepada fakir miskin. Tidak boleh ada yang lain dapat. Ya. Itu persoalannya. Nah, makanya yang penerima hewan korban itu tergantung. Kalau korban wajib bersedekah kepada fakir miskin, total ke sana. Tetapi kalau sunat, lain cerita. Ya. Kalau korban sunat, ini dia itu dikatakan di sini bahwa wa ya'kulu minal ubhiyati. Nah, di sini dikatakan falau akharahu fatalifa lazimahu bamanuha. Kalau umpamanya ada daging hewan korban wajib, telat dia ngasih misalnya kepada mustahiknya, penerimanya, telat dia kasih sampai rusak daging itu, misalnya wajib dia ganti. Sampai rusak daging itu, ya, misalnya wajib dia ganti, telat dia memberikan kepada. Tidak pakai itu, kalau jangan sampai ada telat yang tidak diterima secara masih baik oleh si penerima daging itu, hewan korban itu. Khususnya yang fakir miskin, karena ini yang fakir miskin yang akan menerima bagi mereka yang korban wajib. Nah, itu dia. Akan tetapi di sini wa ya'kulu minal ubhiyati al mutatawwa'i biha sulusan alal jadid. Ya, wa yundabu lahu zalika. Nah, akan tetapi bagi yang melakukan korban sunat boleh dia mendapatkan bagian untuk dia makan bersama anggota keluarganya, dan itu hukumnya justru sunat. Nah, ini dia. Sunat dia memakan bagian daripada daging korban itu. Berapa? Nah, sekarang menurut ulama maksimal itu adalah 1/3 menurut kaul jadid daripada Imam Syafi'i. 1/3 maksimal loh, jangan lebih. Tapi kurang boleh, jangan lebih. Boleh, dan itu bahkan sunat, sunat. Bukan hanya boleh, sunat. Itu dia. Nah, ini dia. Nah, jadi yang 1/3 maksimal. Boleh kurang. Yang tergantung dari ini ahlinya, ilahnya ahlinya Pak Haji, dia tahu caranya dia. Ya. Ada enggak? Tadi Pak Haji Rahman tahu dia, kan memang dia ahlinya itu. Ya, tahu dia. Ya, jadi maksimal 1/3. Dan itu hukumnya sunat loh, bukan hanya boleh, sunat. Nah, sunat hukumnya. Dan yatasaddaqu bisulusin 'alal fuqara'i min lahmiha. Ya. Rajahu wa masulusani faqila yatasaddaqu bihima wa rajahu Nawawi fi tashhid tambih wa qila yahdi sulusal lil muslimin al aqliya. Dan di sini dikatakan bahwa 1/3 untuk yang bersangkutan sunat, tapi maksimal. Lebih bagus yang kesedikitan gitu loh. Makin sedikit semakin bagusan gitu loh. Itu maksudnya. Ya. Ya, silakan aja. Ya, 1/3 misalnya 5 kg. Gitu.
Ya ambillah 3 kilogram, 4 kilogram, jangan full gitu loh. Gitu maksudnya. Mungkin boleh diambil tapi dibagikan oleh yang Ya, urusannya dia, tapi urusannya dia yang bersangkutan. Ya, silakan aja. Ya, tapi yang jelas bahwa dia boleh mendapatkan untuk dimakan. Sunat, sunat. Itu maksimal tapi sepertiga. Dan yang berikutnya adalah sepertiganya lagi adalah untuk yang fakir miskin. Dan itu wajib itu. Wajib untuk mereka yang dikategorikan fakir miskin sepertiganya. Sepertiga untuk yang bersangkutan maksimal, sepertiganya lagi untuk yang tergolong fakir miskin. Kalau umpamanya misalnya sepertiga tadi dikatakan, berapa sebenarnya yang untuk fakir miskin itu maksimal dan tidak maksimal. Sepertiga atau lebih boleh kalau yang itu. Boleh lebih. Atau bahkan semuanya boleh. Sisa dari sepertiga boleh. Akan tetapi bagusnya kata ulama karena ada yang lain di lingkungan kita yang bukan miskin itu juga berhak untuk mendapatkan bagian yang namanya hadiah. Nah, jadi ada sedekah, ada hadiah. Sedekah untuk fakir miskin, hadiah untuk bukan yang miskin. Itu dia. Iya. selain kata hadiah ada istilah melihat apa? Ya apa saja namanya yang penting hadiah disebut tadi. Oke. Oke. Ada baru-baru ini kan panitia berkunjung ke salah satu pengurus masyarakat. Menggunakan kata hadiah itu. Karena di sana berjelas. Persetujuan untuk korban, persetujuan untuk fakir miskin, persetujuan untuk hadiah katanya bersangkutan. Ditolak sama yang mendengar itu. Nggak paham dia. Nah itu yang benar. Dalam fikih yang pernah yang baca dan mendengar dari orang-orang, hadiah itu memang ada kata hadiah. Iya, memang itu istilahnya. Apa bedanya? Apa bedanya pertanyaannya? Bedanya begini. Ketika yang berkorban ini memberikan sedekah, itu maksudnya kepada fakir miskin, ya. Maka bagi fakir miskin itu yang menerima sedekah, ya, itu bebas untuk melakukan transaksi dengan apa yang dia didapat itu. Boleh dia jual, boleh kasih siapa, itulah masalahnya. Tetapi kalau mereka yang tergolong tidak fakir miskin mendapatkan itu disebut sebagai hadiah, tidak boleh bebas dia. Dia hanya untuk makan, dikasih. Jangan lalu bilang yang ini korban ini saya kasih bapak hadiah terserah mau diapa-apain, tidak boleh. Iya, ya artinya dia urusannya dia kan mana kita tahu. Urusannya dia, tetapi kita berniat itu adalah dia untuk hadiah dan itu adalah untuk keperluan dimakan gitu. Jangan kita bebaskan dalam niat kita bapak terserah mau apa-apain, tidak bisa begitu. Itu bedanya hadiah dengan sedekah. Itu bedanya. Jadi makanya itu beda antara istilah sedekah dan hadiah. Sedekah itu wajib hukumnya. Artinya wajib ada orang miskin, fakir miskin yang dapat. Itu dia. Nah, sehingga dengan demikian maka di sini itu yang penting tegaskan ya. Mohon nanti kalau pembagian dan itu ya daging korban itu dan orang miskin itu wajib mendapat dari dagingnya, bukan yang lain-lain. Artinya hati tidak memenuhi itu. Kalau hati atau apa namanya ya yang jeroan atau apa ya itu tidak masuk itu. Kalau itu sebagai tambahan tidak apa-apa. Tetapi kalau dapatnya dia orang miskin itu ya wajib dagingnya yang dia dapat. Untuk kita yang tebal sudah itu. Oke. 3 sapi itu dapat dengan dagingnya 280 kilo. Atasnya itu. Iya. Kali 70%, kalau itu 100, sekitar 122 kilo. Kemudian kita bagi 380. Jadi kira-kira setengah kilo seluruhnya. Iya. Silakan diatur. Tapi yang penting adalah
ya kupon yang fakir miskin harus dibedakan supaya setiap hewan korban sapi masing-masing itu harus mereka dapat ya dagingnya. Jangan sampai ada daging hewan korban yang tidak didapatkan oleh si yang fakir miskin ini sebagai sedekah. Kalau itu bisa tidak sah gitu loh. Itu yang pokok. Itu yang pokok. Jadi makanya yang mohon nanti ya kupon untuk yang fakir miskin dan yang hadiah itu dibedain warnanya kayak apa, caranya itu teknis itu. Baik untuk semua daging korban hewan korban yang tidak dibagikan dagingnya. Itu dia. Supaya benar sesuai dengan syariat. Karena kalau tidak kan tidak sah, itu dia persoalannya. Tidak sah menjadi ibadah kurban. Kalaupun dilakukan itu jadi tidak korban kita gitu. Ketika tidak korban ya jelas itu adalah sedekah biasa. Kalau sedekah biasa kan tidak sebesar pahala ya ibadah sedekah korban, itu bedanya. Itu dia. Jadi itu dia. Oke. Ya. Jadi demikian juga di sini katakan bahwa ya kemudian disebutkan di sini ya bahwa ya baik ya. Jadi di sini disebutkan bahwa kalau umpamanya bagaimana kalau di barat dikatakan bahwa bagaimana kalau kita masakin caranya orang fakir miskin itu, kita panggil supaya dia makan, itu tidak boleh, tidak sah itu, ya, wah, tidak sah itu. Misalnya orang fakir miskin kita masakin dia, kita panggil untuk dia untuk dia makan, tidak sah, tidak boleh. Wajib dia dapat yang mentah, dapat yang mentahnya. Akan tetapi misalnya kalau sudah ada fakir miskin yang dapat, lalu sisanya kita masakin atau ada sebagian yang dimasakin untuk dikonsumsi oleh makin miskin atau bukan miskin, boleh. Tapi sudah ada orang yang tergolong fakir miskin dapat yang mentah daging. Nah, itu dia. Kalau ada bagian yang dimasakin, boleh. Boleh. Ini dikatakan bahwa boleh. Ketika kita mau bagikan, tetapi yang penting dulu, yang clear dulu adalah orang yang miskin sudah mendapatkan bagiannya dalam bentuk daging mentah. Nah, kalau ada bagian yang mau dimasak, silahkan saja setelah itu. Untuk dikonsumsi sama-sama boleh. Khusus dimasak untuk fakir miskin mau makan tanpa ada yang mendapatkan daging yang mentah. Karena ini terjadi di suatu tempat sudah dibagi rata semua. Daging ada, tulang ada, yang miskin yang sama saya lihat. Terus ada sisa isi dalam misalnya baru kancil otak, kancil naik, ya susah dibagi. Dimasaklah di satu tempat, diundang anak-anak remaja, panitia katanya. Yuk, kan apa-apa ini? Kan tidak apa-apa. Makanya. Boleh. Tidak apa-apa. Iya. Oh, tidak tahu kalau yang itu. Dan itu boleh. Boleh, tidak masalah. Ya, dan itu boleh. Oke, boleh. Tidak apa-apa. Boleh. Ya, coba ada anak-anak yang berhak itu mendapatkan mentah daging. Oke. Besok kita akan membagikan 401 kupon. Oke. Nah, semua sudah kita dapatkan 401 kupon. Dan kemudian panitia untuk konsumsi panitia dan jemaah memasak. Silakan. Boleh. Ya tidak apa-apa. Satu masjid yang ada keraguan. Oke. Banyak sekali video yang dikirim tentang kulit. Oke. Ini kulit yang sama, kalau yang lain masih bisa diolah. Jadi situ dikatakan panitia boleh menjual, tapi uang jualannya diperuntukkan kepada fakir miskin. Itu di dananya.
boleh menjual. Ya boleh dibolehkan untuk menjual, tapi haram hukumnya untuk melakukan masjid. Misalnya masjid butuh bayar lampu atau apa itu haram hukumnya. Nggak boleh. Jadi yang dibolehkan katanya harga itu diberikan kepada fakir miskin yang berat dari Itu bagaimana? Apa namanya? Memang ada dasar hukumnya yang kuat itu bagaimana tujuannya? Kalau sepanjang yang Tiang baca di berbagai kitab yang ada, tidak boleh dijual. Haram itu dijual, tidak boleh dijual. Ya, apapun, bukan hanya kulit. Apapun, kepala, bagian, bahkan apapun dari bagian yang hewan kurban itu tidak boleh dijual. Bahkan juga termasuk tidak boleh bagian daripada hewan kurban itu diberikan kepada tukang gorok, tukang jagalnya atas nama apa dengan maksud untuk sebagai apa upah. Itu tidak boleh. Saya besok yang gorok dikasih upah tidak boleh kan? Dari bagian itu tidak boleh. Akan tetapi ketika itu yang yang gorok itu orang miskin misalnya, orang itu dia mendapat, kalau itu boleh. Tapi bukan atas nama upah, atas nama enggak apa-apa, nama apapun namanya, yang penting tidak boleh. Ya, seperti sedekah dapat menerapkan sedekah sih jadinya. Harus ada akadnya ya. Iya jelas. Jangan ini upah itu yang enggak boleh, itu yang enggak boleh. Ini zakat hadiah. Iya, ambil sudah itu misalnya. Ya, pemberian yang memang berhak dia sebagai orang miskin gitu loh. Boleh dia mendapat, tapi bukan atas nama upah. Tidak boleh. Iya. Ya, ini termasuk pertanyaan Oke. antara lain kulit dan usus Usus. baduk. Oke. Karena kadang-kadang katanya yang dikasih tidak mau menerima kalau baduk misalnya. Nah, sehingga menurut beliau ada yang pernah terjadi diambil oleh satu orang. Nah terus satu orang. Kemudian kulitnya juga diambil oleh satu orang. Terus orang itu orang apa dulu? Bukan orang fakir miskin. Orang fakir miskin. Iya. Bagaimana ini Iya. ya? Jadi kalau yang seperti itu sebaiknya kita kasih orang yang miskin supaya dia bisa jual gitu loh. Iya. Cari orang kira-kira orang miskin yang dia bisa jual gitu loh. Nanti kalau orang tidak miskin kita terserah, itu yang tidak benar. Dari dia jual terus nanti kan. Kasih kita bebaskan dia untuk kita kasih dia sehingga kita bebaskan untuk melakukan transaksi dengan yang lain dengan cara dia jual itu enggak. Lebih baik itu kita kasih orang miskin supaya dia bisa jual. Untuk kita besok mohon petunjuk aja. Oke. Enggak. Oke. Kami juga besok masalah kulitnya itu besok apa kita potong-potong atau kita berikan ke semacam yayasan al-yatim piatu atau seperti apa? Mau tiang tuh. Baiknya seperti apa? Akan baik kalau umpamanya kita kasih satu orang aja supaya dia, tapi orang yang benar-benar dia orang miskin yang bisa dia jual gitu loh. Bisa dia manfaatkan. Ya. Katakan di sini kan kita punya anak yatim piatu. Kadang-kadang yang posisi itu Pak Mahyin ketua RT 2. Iya. Boleh juga, boleh kepada yang bersangkutan kan. Tapi dia sekaligus. Mereka juga kita tetap berikan. Iya, silakan aja. Sebagai haknya mereka. Tapi yang jelas kita berikan, tidak boleh kita berikan kepada orang yang tidak miskin untuk kita bebaskan dia mau dimauin apa-apa, itu yang tidak benar. Tapi kalau umpamanya kita berikan kepada orang miskin yang berhak untuk itu, boleh. Dan dia bisa jual. Bagus itu malah. Itu dia. Iya. Kepada ya silakan aja, silakan. Ya. Itu dia. Nah, supaya besar manfaatnya. Soalnya ada 3 kulit sapi, 2 kulit kami. Ya, oke. Silakan aja. Ini rawan besok. Iya, itu mohon diperhatikan baik-baik karena tidak boleh dijual, yang tidak boleh kita jual atau kasih orang yang potensi dia jual gitu.
Tidak boleh kita kasih. Dan dia orang itu adalah orang bukan miskin ini. Tidak boleh panitia yang menjual terus Seperti orang miskin. hasil jualnya itu Tidak boleh. Jangan. Tidak boleh. Ya. Jadi, iya, dia sendiri yang jual, dia sendiri yang jual. Oke, terserah. Itu dia. Terserah dia. Iya, silakan. Itu dia. Baik, mungkin sudah oke, silakan. Kan orang miskin tadi kan? Tidak masalah, tidak persoalan. Itu urusannya dia. Tapi yang tidak boleh kita kasih orang tidak miskin, dengan maksud terserah mau diapa-apain lalu dia jual, itu yang tanggung jawab, itu yang tidak boleh. Kalau orang miskin kita kasih, memang dia haknya dia untuk mau apa-apain. Itu dia. Termasuk dia jual kan memang dia haknya dia. orang yang tidak miskin berarti harus dia makan. Ya harus dia makan itu loh. Harus dia makan itu loh maksudnya. Bukan untuk dijual. Itu dia. Itu dia Pak. Oke, silakan. Misalnya saya kurban, saya berikan hadiah kepada pelanggan saya. Bahkan dia ada misalnya apa, atau dia tidak makan daging, sehingga dia berikan selagi kepada orang lain. Yang saya katakan itu, karena dia tidak makan daging, dia berikan lagi kepada orang lain. Misalnya kedua, kita mundur sedikit masalah niat tadi, kapan batas awal dan batas akhir niat itu. Karena sekarang ini kan banyak permintaan dana korban online. Ya, kita tidak tahu kapan dia selesai. Ya. Ketika kita serahkan Uang itu. ya kita serahkan uang itu untuk dia belikan ya. Iya. Sisi masuk kita berniat di sana, pasang niatnya di sana pada saat itu. Iya, transfer uang itu kalau mau seperti itu. Silakan aja. Ya. Tapi yang paling baik sesuai dengan syariat kan pada waktu sembelihnya kan. Tapi kan tidak mungkin itu terjadi. Yang kedua tadi adalah kalau umpamanya ada orang kita kasih dia lalu dia tidak untuk konsumsi. Ya, dia kasih orang lain tidak ada masalah, apa masalah? Tidak ada masalah. Ya. Silakan, ya. Tapi jadi kita tidak melakukan satu rekayasa supaya dia jual gitu loh. Supaya dia enggak urusannya dialah itu. Bagaimana kita bisa mau misalnya orang tidak miskin, orang kaya kita kasih, dia mau jual, karena enggak urusan kita. Yang tidak boleh adalah kita bebaskan di niat kita dia melakukan apa saja. Nah itu yang tidak benar. Itu niat kita adalah untuk dia makan. Persoalannya dia mau kasih, mau jual, mau apa kan bukan urusan kita lagi, tidak bisa kita kontrol kan gitu. Ya, itu dia. Jadi, ini termasuk kulit itu. Ya, termasuk kulit. Kulit itu harus jelas kita kasih orang siapa. Nah, terutama yang baik adalah orang yang miskin lah kita kasih itu. Orang yang fakir miskin kita kasih itu. Supaya dia bisa jual. Lewat ini dia sampaikan kita tanya kulit ini memang sekali. Iya, silakan diatur. Iya. Kulit kepala. Kita kasih. Silakan. Iya, itu aja. Iya, silakan. Jual saja. Jangan ada pendapat itu, tidak boleh. Jangan. Artinya panitia itu jangan diintervensi sama Ya. Jangan ada begitu. Ini misalnya. Ya, kan kita tahu sudah suasana gini kan. Mau dijual saja. Oh jangan, tapi sudah putuskan akan diberikan. Iya. Itu aja. Ya. Jawaban kita. Nah, iya, itu aja memang harus begitu, itu harus begitu. Kalau tidak begitu ini harus sangat riskan memang, ya. Kita sudah lelah terus Tidak dapat. apa? Salah. Nah, itu dia. Oke. Dalam pengajian ini Ya urusannya. Ya, makanya yang korban itu sebenarnya dia punya ilmu lah gitu, ya itu pribadi. Juga sedang dibahas seperti ini. Ya. Dengar prakteknya beda. Ini yang kita. Iya. Baik. Dari sekarang harus dipikirkan Iya. pada siapa. Iya. Ya dianu lah, diatur gitu. Baik.
Pak yang memelihara anak yatim, Iya. bagi miskin. Ya. Jadi baik. Allah Subhanahu wa taala alam bisawab. Kemudian untuk minggu depan mungkin kita libur karena situasi ya. Nanti kita lanjutkan nanti setelah itu insya Allah kembali lagi ke sholat, masih banyak itu yang terkait dengan sholat kamu akan bahas lagi. Nah untuk sekarang ini kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dibimbing untuk yang terbaik dalam melakukan ibadah masih ibadah korban yang kita lakukan. Terima kasih wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.